Thank you banget ya Ci ya buat waktunya malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol nih Sama-sama. sama Ci Helen ya. Dan tentunya kita nanti juga akan membahas nih ya Ci mengenai sepertinya komunitas Ci Helen ini akan berjalan ke luar negeri ya. Kita nggak jalan loh, terbang. Oh, oh ya kan, ya itulah ya Ci ya maksudnya ya teman Iya, ya. iya, iya, iya. Jalan ke airport habis itu terbang ya. Nanti kita simpan di tengah ya untuk informasi ini. Jadi tentunya teman-teman di sini yang mungkin baru pertama kali lihat si Helen, walaupun aku agak ragu ya kalau baru pertama kali. Kita udah sering ngobrol sama si Helen, dan si Helen ini rame juga di sosmed ya, memberikan banyak edukasi ya. Jadi kalian bisa pantengin nanti Satset Community, biasanya adminnya muncul nih di comment sectionnya nih ya. Jadi kalian bisa follow aja Instagramnya, dan kalau mau tanya-tanya tentang komunitasnya Ci Helen ya, Cuan Satset. Oke, siap. Ci, jadi hari ini topik kita pas banget ya, menarik ya. Yes. Kita akan coba membahas sedikit lah ya mengenai pergerakan saham-sahamnya Pak Bakri ya, grupnya Pak Iya. Bakri dan juga Pak PP. Tapi sebelum kita masuk ke topik, boleh nggak nih Ci di-share sedikit aja insight atau bagaimana Ci Helen melihat market kita sekarang ini? Karena pas banget nih kita ngobrolnya Jumat malam, jadi enak nih tarik garis recap di minggu ini. Silakan Ci Helen. Mantap sekali. Oke. Halo teman-teman semua, salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Helen, kerap dipanggil sama geng Satset. Jadinya namanya Cici Satset nih panggilannya ya. Jadi saya punya, seperti udah dijelaskan sama Jo, host kita yang terganteng malam hari ini. Aduh, Wes, karena memang cuma kamu Jo, nggak ada lagi. itu lebih karena nggak ada Tapi pilihan udah lainnya Ci tersanjung ya. dulu lah ya. Jadi kita ngobrol santai aja malam hari ini ya. Kayaknya kita akan bahas saham sejuta umat ya. Malam hari ini would be exciting, dan saya rasa ya memang ini saham yang lagi hype banget ya lately. Dan recap market selama seminggu ini lah ya. Market bergerak nggak terlalu signifikan. I mean naiknya pun tidak yang fantastis, tidak terjadi rally, malah Ya. kecenderungannya membentuk lower low ya every single day hampiran. Jadi sejak pertanggal terakhir 10 November kemarin di awal minggu ya, tepatnya hari Senin, sampai per hari ini, closing hari ini Jumat 1 minggu tepatnya, tidak pernah nge-break lagi dari high-nya kemarin dulu yang 8477, malah cenderungnya slow down ya, turun. Tapi bottomnya terjaga terus, masih di support 834, sekitar 8.350 lah ya, atau 8345 lah. Jadi so far mungkin saya bisa kasih lihat sedikit, mungkin teman-teman kalau ngeliat dengar saya ngomong bingung. Jadi ini ya, what I mean ini karena slow down gini, jadi ya composite kita atau IHSG kita juga nggak lagi naik, alias kecenderungannya turun begini ya, slow down, tapi masih ketahan sama support ini, lantai ini. Jadi selama ini terjaga ya masih baik-baik aja, konsolidasi tapi tidak lagi rally juga gitu. Jadi melemah tapi terjaga ya. Nah, ketika garis hijau ini mungkin kalau di minggu depan ketika ini di breakdown, dan di sini juga ada rata-rata MA10 ini yang saya pakai juga masih ketahan banget di sini. Kalau memang ini terjadi perlemahan lagi di minggu depan, ada outflow lagi, maka ISG akan kembali terkoreksi ya ke level mungkin sekitar deket-deket area sini 8.300 ya. Melemah tapi bukan yang melemah sampai signifikan banget sampai bikin gonjang ganjing gitu, enggak sih harusnya ya, melemah biasa aja gitu. Itu sih recap market. Dan ya Big Bang juga belum oke ya, kalau kita lihat kemarin juga masih melemah semua Big Bang ya, baik BCA, Mandiri, BRI gitu ya. Mungkin kalau kita amati nih ya dari para majority retail yang ada di market, kita nggak ngomong size-nya ya, tapi kita ngomong majority respon di market itu meresponi pergerakan saham. Jadi gimana nih? Mereka lebih tertarik ke Big Bang atau lebih tertarik justru ke saham-saham konglomerasi yang lagi hype? Saya rasa kalau dari yang saya dengar sehari-hari nih ya kan, di Satset ini
kita mau ada live trade nih guys, Hmm. sehari-hari tiap hari dari jam 8.30 kita udah prepare before market open, kita Ya. kasih insight. Kemudian kita juga ada guidance untuk live trade seharian bareng tim kita, tim Satset. Dan ada saya juga di dalam yang akan nge-guide juga selama kalian trading, dampingin lah ya, the whole day kalau pas lagi saya bisa. Nah, sampai market tutup juga, event sampai closing. Nah, itu kita ada terus tiap hari. Nah, di situ kan saya sering dengar nih pertanyaan-pertanyaan dari member-member gitu ya. Mostly mereka jarang banget menanyakan Big Bang sekarang ya. Justru malah yang ditanyakan banyak excitement-nya lebih ke arah saham-saham konglomerasi tadi. Yang lately yang memang booming, yang saham-sahamnya Pak Proyogo, kemudian beberapa konglomerasi lainnya lah ya. Ada Pak Happy juga, ada punya Bakri yang lagi high banget lately, bahkan itu lumayan nyerap likuiditas ya, jadi likuiditas tuh bisa-bisanya berpindah gitu ke saham-saham ini nih gitu. Jadi yang lagi rame mana kebanyakan retail juga lebih interested untuk trading di situ gitu. Jadi itu sih yang terjadi lately sepanjang minggu ini gitu. Kalau saya boleh ngomong, mereka juga kurang tertarik untuk banyak transaksi di Big Bang. Saya rasa kok kurang ya gitu untuk di Big Bang-nya. Nah, tapi untuk di sektor-sektor yang tadi saya sebutkan, bukan sektor, tapi lebih ke arah konglomerasinya itu ya ke situ, arah likuiditasnya tuh ke situ gitu. Jadi kayak contoh kalau misalnya di Bakri yang lagi hype terakhir kan ada di kan sepanjang kemarin Oktober kita kan udah hype nih saham-saham yang mau masuk MSCI, ada BRED lah, BRMS, lalu muncul banyak spekulasi, oh mungkin ini, akhirnya rame nih market ya lumayan lah ya. Tapi yang masuk ke MSCI kan kita semua udah tahu juga ya bahwa efektif date-nya nanti kalau nggak salah tanggal 24 November ya kalau nggak salah ya, yang menjelang-menjelang itulah efektif date-nya bahwa BRED kemudian BRMS, tapi justru pergerakan di dua saham ini setelah pengumumannya keluar juga belum ada dorongan yang kuat, malah justru yang kita nggak sangka-sangka nih, Bumi tiba-tiba ada dorongan yang cukup masif, ada foreign buy yang cukup lumayan signifikan yang membuat dorongan harga di Bumi ini tiba-tiba kemarin tuh rekor tuh Bumi bisa arah tuh kapan hari ya kan, wah semua pada kaget nih, gila ini kenapa bisa arah gitu, jarang-jarang banget. Padahal kita tuh kemarin dulu kan ya kita ngikuti Bumi dari zaman saya tuh masih ingat ya waktu tahun lalu kalau nggak salah Bumi masih 62 perak, belum ada yang pikir gitu under 70 lah, itu nggak ada yang bahas, nggak ada yang ngomongin gitu. Tapi saya tuh lihat bahwa Bumi ini kok menarik ya di harga ini, itu bisa jadi saham yang multi bagger gitu intinya lah. Jadi sempat ada recordnya juga di grup gitu, saya sempat kasih analisa Bumi di waktu harga under 70 itu. Saya ingat banget itu nggak ada satupun loh yang tertarik. Lihat Bumi nggak ada, nggak ada yang tertarik. Masa sih Bumi gitu. Tapi ini bisa jadi salah satu saham yang lumayan nanti naik banyak sih. Cuman waktunya belum sekarang gitu, belum sekarang. Nah, ternyata sekarang muncullah berbagai macam narasi yang indah gitu kan, sehingga membuat banyak orang juga tertarik beli, melihat volumenya juga lumayan gede gitu ya, dan itu serious buyer. Seperti kita tahu bahwa BlackRock, Dimensional itu kan investor luar juga ada beli lumayan cukup banyak ya di saham Bumi. Itulah yang menyebabkan kenaikannya bukan semu gitu. Jadi bukan naik terus ngejarum, naik tanpa volume itu kan beda dengan naik dengan volume ya. Kalau naik dengan volume maka yang terjadi ya kayak yang kita lihat lately lah in this recent days ya. Jadi memang kenaikannya lumayan kenceng, tap, turunnya juga koreksinya juga tipis, nggak terlalu dalam gitu loh. Nah itu naik dengan volume itu sih. Jadi yang menarik itu kemudian saham Dewa juga ikut menarik juga sih ya, saham Dewa juga ikut terkerek kemarin kalau kita bicara soal volume dan lain-lain, kenaikannya lumayan kenceng juga tuh, ngekor gitu ya. Nah yang lagging malah yang ketinggalan malah BRMS, malah justru yang terkait dengan sektor emas dan MSCI ini malah belum ada volume yang signifikan ya kemarin. Tapi bukan berarti nggak bisa naik gitu. Tapi kita ngomong yang kenaikannya volume paling top volume lah, salah satunya di saham Bakri ada di Bumi ya. Gitu. Nah itu juga sempat saya bahas di telenya Satset, di mana di channel Satset Cuan itu free. Jadi kalian kalau misalnya mau ngintip
update-update di situ juga ada Hmm. gitu Ya. dibahas gitu guys. Ya, itu Oke. tentang Bakri. Hmm. Nah, yang tentang Pak Prayogo. Jadi ini kan dua konglomerasi ini beda era, ya kan? Ya. Bu Bakri itu era konglomerasi zaman lama, udah dari legend lah. Maksudnya udah lama lah, orang-orang udah pada tahu. Nah, konglomerat baru di dinasti yang baru ini, yang eranya Pak Prayogo ini a bit different gitu. Jadi Hmm. kalau kita perhatikan narasinya juga beda gitu ya. Secara Hmm. fundamental base-nya kalau kita mau bedah fundamental lebih dalam lagi juga of course different Ya. gitu. Secara buku memang ya kalau kita ngomong fundamental ya belum benar-benar masih banyak PR lah gitu ya. Hmm. Kalau kita ngomong kalau kita bedah lebih lanjut di saham-saham bumi lah itu masih memang banyak PR-nya gitu. Tapi di kalau saya amati pribadi di saham-sahamnya Pak Prayogo overall ya mungkin setiap saham kalau dibahas nggak akan selesai di IG Live kita. Jadi overall mungkin secara buku ya memang ada PR juga sih, tapi I think Hmm. lebih dia kayaknya lebih memperhatikan tentang itu gitu daripada Hmm. yang ini gitu. Itu pendapat pribadi, mungkin yang teman-teman lebih pakar di sini bisa Ya. dipelajari juga lebih lanjut. Tapi ini kan kita kasusnya garis besar gitu. Hmm. Ya intinya sampai itu juga overall masih menarik sih ya. Ke depan Hmm. juga ada apa PTRO yang kemarin Ya. dulu juga sering kita bahas ya Jo, waktu Ya. apa waktu berapa kali IG Live dari zaman berapa sampai jadi berapa. Ini targetnya udah deket nih. Tapi Hmm. masih ada upside, masih menarik gitu. Nah, otomatis yang Hmm. market cap-nya paling gede di saham Pak PT adalah brand ya. Brand. Dan kemarin Ya. tuh sempat hype banget sampai 10.700 and then after that keok ya. Hmm. 10.725 habis itu bukan keok tapi maksudnya drop down lumayan sampai ke level balik lagi ke area 9.000 sorry 9.750 ya per hari ini Hmm. kita lihat closingnya Hmm. gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa balik lagi ke 10.000 gitu. Ya. Jadi Ya. angin itu koreksi sehat aja sih gitu. Hmm. Tapi masih menarik menurut saya gitu. Oke, thank you banget sih ya untuk penjelasannya ya. Jadi teman-teman yang baru datang di sini selamat datang ya. Jadi mungkin kalian ada yang sedikit terlewat dari penjelasannya Ci Helen. Jangan khawatir, di sini aku mau remind kita itu merekam Instagram Live ini. Jadi nanti kalian bisa nonton dari awal uploadnya ya, di-upload di Instagramnya Sukor setelah Instagram Live ini selesai. Ya, jadi kita baru selesai membahas mengenai view Ci Helen melihat market dan juga tentunya melihat bagaimana saham-saham Pak Bakri itu sekarang potensinya dan juga Pak PP ya. Jadi Ci kalau aku jadi yang dari aku recap dari yang Ci Helen bilang dua-duanya tetap menarik gitu ya dan Hmm. bener ya yang di awal tuh Ci Helen kan mention eh, kita nggak bisa bilang sektor konglomerasi ya karena itu bukan sektor tapi ya saham-saham konglomerasi lah ya Ya, we bilangnya know ini lah ya. ya It's there gitu. sempat dibilang kan mungkin sudah mau mulai hilang gitu ya Hmm. masa-masanya begitu kan karena katanya Eranya sempat ya. ada pembahasan udah mau balik ke old stocks karena banking kayaknya sempat naik waktu itu beberapa minggu lalu gitu Sempat kan. ya. Ya, nah tapi ternyata kita lihat ternyata ada perputaran ke konglo-konglo yang lain begitu kan seperti ya tadi yang Mm-mm. udah Ci Helen mention sahamnya Pak Bakri ya yang mungkin bisa kita lihat di minggu ini adalah Bumi ya itu luar biasa sekali walaupun hari ini terkoreksi begitu ya teman-teman. Nah di sini teman-teman juga ada banyak pertanyaan nanti kita tenang aja kita coba ambilin pertanyaan teman-teman satu-satu ya. Nah Ci sebelum kita lanjut lagi mungkin ya membahas mengenai topik kita malam hari ini aku mau kita mundur dikit gitu ya. Jadi ini kan kalau membahas saham Konglo ini trader yang baru itu biasanya hype banget gitu ya Ci ya. Mm-mm. Oh, gue baru taruh di sini beli Bumi udah 50% hanya dalam berapa hari nih katanya kan. Wah ini luar biasa nih kayaknya. Yang penting saham Konglo aja gue taruh duitnya kayaknya bisa 50% gitu. Karena Waduh, jadi waduh, waduh. ini kan ini personal story Ci ya. Ada teman aku barusan ngomong kayak gitu. Dia belum ada terlalu banyak basic Mm-mm. mengenai analisa, dia Mm. langsung jor-joran tuh. Ya Mm. kan? Untungnya naik sahamnya. Nah, tapi kan kita kan kalau mau main untung-untungan ya mendingan ke Mm. Marina Sen aja gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi Mm. mungkin dari Ci Helen kira-kira ada nggak sedikit apa ya advice gitu ya bagaimana buat orang-orang yang baru mulai trading gitu ya melihat hype ini supaya istilahnya bisa memitigasi resiko atau mengerti tetap adanya resiko gitu ya cara analisa yang baik bagaimana begitu kan mungkin dari psikologi dulu ada nggak nih dari Cihalen yang bisa Cihalen share dulu nih buat teman-teman yang nonton malam hari ini.
Oke, thank you Jo. Emang Hmm. menarik sih. Ada teman saya juga, lucunya yang mirip kayak gitu. Jadi got lucky banget. Jadi baru kayak beli saham dua macam doang dan dua-duanya Iya. naik. Baru beli hari ini, besoknya udah naik 10% gitu. So Hmm. kayak, wow, it's such easy money gitu loh. Iya. Ya, market kayak gini, itu nggak datang tiap hari gitu. Hmm. Jadi ada Hmm. winter season juga nih, ya. Hmm. Saya juga pernah ngalamin masa kayak gitu. Jadi saya pertama kali dulu masuk, itu kebetulan eranya lagi era Hmm. golden hand. Jadi apa aja Iya. jadi duit, apa aja jadi Hmm. duit. Mau nembak, mau nggak nganalisa pun nggak usah repot, Hmm. itu tetap untung gitu loh. Dan Iya. it's been happening like 3 months. Saya tuh nggak pernah ngalami yang namanya floating loss even once di Porto. Saya tuh nggak ada yang merah sama sekali. Saya tuh nggak ngerti juga waktu itu apa tuh floating floating itu, nggak ngerti. Jadi memang Hmm. literally berangkat dari nol banget, Hmm. nggak ngerti. Jadi emang kebetulan apa yang dibeli, bahkan yang pertama kali saya beli satu saham saja itu dalam waktu nggak sampai 3 minggu. 3 minggu kayaknya udah beggar. Waduh. More than 100% itu padahal saham pertama. Gimana nggak enak ya cari duit kayak gini. Langsung dong, ya kan, langsung dong, kayak FOMO, jiwa FOMO bergejolak. Oke, kalau gitu gua tambah lagi deh gitu kan. Langsung lah top up, top up, top up. Nah, emang apa aja yang waktu itu beli jadi duit gitu. Jadi Hmm. maksudnya, wow, it's such easy money gitu. Ya. Ternyata 3 bulan itu doang. After that, Hmm. Hmm. ya winter seasonnya datang dong pas Hmm. Januari, Februari, Maret itu udah mulai nggak enak. Waduh, Hmm. mulailah muncul merah sana, merah sini gitu. Karena yang Hmm. dibeli banyak macem. Jadi waktu itu juga belum belajar terlalu banyak. Jadi Ya. ya merah pasrah. Hmm. Katanya suruh average down, nggak ngerti cara average down. Katanya tiap turun dibeli. Jadi tiap turun berapa, aku double lotnya. Turun berapa, double lotnya. Saya juga nggak tahu ini masih bagus nggak bagus. Pokoknya average down aja gitu. Ya sesimpel itu mikirnya. Karena Hmm. nggak mau tahu juga, nggak mau repot juga gitu. Ya Ya. udah, ternyata nunggunya lama banget, nggak naik-naik, malah tambah turun. Jadi Hmm. ketika saya average, lotnya makin jumbo banget, akhirnya nggak turun, saya berhenti. Hmm. Nggak di average, bukan bukan tambah naik, tambah turun lagi gitu. Jadi udah Hmm. jumbo, makin turun, makin dalam. Hmm. Akhirnya cut loss-nya di bawah banget. Sakit dong, ya Ya. kan? Nah, Ya. jadi itu pelajaran teman-teman. Hmm. Mungkin di saat-saat kalian lagi hoki gitu ya, atau lagi Hmm. laki seperti sekarang, Ya. ya dinikmati gitu. Tapi Hmm. jangan lupa, kalau kalian memang mau tetap serius atau mau melanjutkan ini jadi perjalanan panjang kalian ya, Hmm. ke depannya, I think better kita akan harus equip diri kita dengan knowledge dan skill Hmm. gitu. Karena gini, kalau kita we want to treat this like a business atau pokok apapun Hmm. itu, kita harus punya preparation yang cukup ya kan. Kita kalau Hmm. mau set up bisnis, kita mau taruh duit di dalamnya, kita mau invest, kita mau build bisnis jadi bigger, bigger, bigger and bigger Hmm. supaya kita makin cuan. Nah, Ya. otomatis kita harus nyiapin modalnya, nyiapin Hmm. skillnya kan, terus kemudian nyiapin apa namanya, planningnya gitu. Jadi Hmm. kita nggak bisa dong kayak cuman punya duit, nggak mau belajar tentang bisnisnya, terus kita nggak mau bikin plan juga. Kita cuman Hmm. mau suruh orang aja jalanin gitu. Ya Hmm. chance untuk failnya ada dong, lebih gede daripada kalau kita prepare semuanya itu gitu. Itu Hmm. logikanya. Hmm. Nah, kalau kita mau jadi serious trader di sini, yang bukan cuma momentum trader ya, ini Ya. saya ngomongnya momentum trader aja, karena memang Hmm. momentumnya lagi bagus aja. Nanti kalau udah Ya. momentum nggak bagus, kalian mau resign jadi trader ya terserah sih. Kalau Hmm. memang mau lanjutin terus, possible nggak? Ya possible juga, tapi kalian Hmm. harus belajar dari sekarang. Ya. Nah, belajarnya tuh bisa berbagai macam cara. Kalian mau belajar fundamental kah, mau belajar Hmm. technical, itu up to you. Ya, mau belajar Hmm. dua-duanya would be good juga gitu ya. Jadi, I think keduanya itu penting sih untuk diketahui ya, supaya kalau Hmm. kita jadi benar-benar jadi trader ataupun investor lah, apa Hmm. apa pokoknya ya profesi apapun yang kalian Hmm. tekuni di dunia saham, ya Hmm. itu akan jadi profesi yang bagus buat kalian. Jadi Hmm. profesional gitu. Jadi Hmm. kita harus belajar lah gitu. Kayak contoh-contoh basicnya, kita minimal nih, Hmm. paling 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 minim kita harus tahu supportnya di mana kalau mau beli ya, dan jualnya di mana, gimana Hmm. entry-nya, gimana jualnya, itu udah paling minim lah buat pedagang ya. Ya. Kalau kita mau dagang kan kita harus tahu cari barang murah di mana nih.
terus cari Iya. jual yang mahal ketika kapan Hmm. gitu. Ya gitulah. Kebetulan kan saya juga ada bisnis hasil bumi gitu ya. Jadi kalau Hmm. misalnya hasil bumi itu yang saya salah satu komoditasnya yang saya kerjakan adalah kayak kulit kemiri gitu ya. Hmm. Renewable energy lah kayak gitu Ya. gampangnya. Nah, ketika kemiri ini kan nggak datang setiap saat bagus ya. Jadi Hmm. harganya juga fluktuatif naik turun naik turun. Jadi ketika apa namanya? Ketika musimnya tiba, kita kolek, harganya Hmm. masih murah. Nah, ketika jarang, ketika harganya mahal, nah it's time to sell. Itu udah rare, orang udah carinya susah. Jadi itu harga kan going up. Nah, itu kalau Hmm. memang mau jadi pedagang. Jadi kita harus tahu musim-musimnya kapan kita kolek, kapan kita jual. Itu kalau memang mau main long term. Tapi Hmm. kalau cuman mau istilahnya tradingnya jangka pendek atau satset berarti another skill lagi tuh. Jadi kita mesti bisa melihat apa yang Hmm. bikin saham itu gerak satu-satunya cuma kalau ada duitnya, ya. Hmm. So basic skill yang kita harus miliki kalau kita mau belajar trading cepat adalah kita harus bisa lihat saham mana yang lagi ada duitnya. Gitu Hmm. aja sih simpelnya. Itu sound simple tapi nggak that simple juga gitu. Jadi Hmm. ada beberapa step yang harus kita pelajari step by Hmm. step tuh nanti ada juga di kelasnya Satset. Satset juga Hmm. ada kelasnya. Ya. Kalau kalian interested to join ya nanti bisa DM Hmm. ke IG Satset Ya. aja nanya-nanya. Nah, kalau misalnya kalian mau belajar sendiri di luar pun nggak ada masalah. Yang penting kalian Hmm. belajar aja gitu. Nah, Hmm. ketika kita bisa melihat nih ada duitnya nih. Nah, kita entry-nya di mana itu yang penting kan. Itu Hmm. simple simple language-nya kayak gitu. Jadi Ya. ketika saham bumi ini, ketika bumi, loh ini bumi ini waktu saya masih ingat di hari itu, bumi itu ketahan terus di 145. 145 Hmm. tuh sudah berapa kali dites nggak tembus-tembus. 145, 146 tuh begitu naik ketok, mentok dijual, tok, mentok dijual, mentok, mentok, pokoknya turun Hmm. terus gitu di bawah itu. Hmm. Nah itu sudah di retest beberapa kali gitu. Nah setelah di hari itu, ketika bumi belum meledak itu, nah itu dorongannya kuat banget. Saya Hmm. lihat ada volume yang unusual gitu. Jadi volumenya itu meningkat dari rata-rata volume harian biasanya yang ketika bumi itu naik terus turun itu rata-rata volumenya beda gitu. Kalau kita Hmm. ngamatin saham itu kita kan hafal yang lihat oh ini unusual volume dan ini series buyer nih, berarti bukan cuma spekulan-spekulan yang cuma begini terus turun lagi gitu. Jadi ini tuh ada volume yang cukup lumayan serius ya di bumi di hari itu yang membuat dia bisa breakout dengan volume gitu. Jadi dia breakoutnya dengan Hmm. benar-benar dengan real volume yang tinggi gitu. Nah, Hmm. ketika kita melihat saham itu break volume tinggi, nah itu entry exit-nya bisa diatur tuh teman-teman. Ya. Maksudnya bisa di hold atau enggak. Nah, kalau volumenya ketemu volume tinggi, kalian tuh boleh nge-hold. Tapi kalau Hmm. kalian lihat naiknya volumenya kurang, nah itu Hmm. kalian harus cepet gitu ya. Maksudnya kalau nggak mau belinya udah tinggi, kalau kalian nggak cepat taking profit, ya pasti akan retrace lagi gitu loh. Bisa Hmm. juga balik ke harga modal kalian. Jadi Hmm. harus bisa ngebedain ini tuh ada volume apa enggak gitu. Nah kalau ada volume mau di hold kan sering tuh ditanyain, sih ini masih boleh di hold nggak? Masih bisa naik nggak gitu? Nah kalau volumenya masih ada di dalam dia nggak keluar ya udah ikutin aja just ride the wave gitu. Hmm. Jadi selama dia naik ya kita ikutin gitu. Kita Hmm. follow aja, follow the momentum ya. Selama momentumnya nggak berkurang dan makin kuat ya Hmm. you keep aja gitu sahamnya nggak apa-apa. Nah ketika mulai muncul seller, mulai muncul perlemahan momentum gitu ya, nah itu kalian boleh pertimbangkan untuk ya taking profit sebagian ke atau sebagian Hmm. kecil ke atau pasang stop loss aja ke ya apapun itu yang penting kalian bisa mengamankan lah profit Hmm. kalian itu. Nah, itu fitur-fitur di Sukor udah lengkap banget. Ada yang namanya stop loss, trailing stop tuh bisa Hmm. dipakai. Ya, jadi ketika high volume, kalian boleh keep itu sih jawabannya. Karena Ya. kan ditanyain terus gitu. Ketika ya tuh kalian bisa lihat lah beroksannya ya. Kalau Hmm. udah naik rally arah satu hari, besoknya masih dihajar lagi naik. Kemudian yang lucunya setelah 3 hari ini naik ya, hari ini saya tuh udah ngomong di sesi satu nih, Bumi nih. Hmm. Bumi sebelum event kemarin malam nih ya, kita Ya. dropback ke kemarin malam ceritanya. Kemarin malam tanggal 13 November hari Kamis malam ya, saya kan lihat tuh semua pergerakan kayak apa, screening lah biasa lah. Lalu saya kasih market update duluan nih untuk besoknya, karena kan saham yang paling hype Hmm. waktu itu, oh ini ada Jessica, hai ya Jess.
Thank you Peter. Gambar love, love, love. Ini member. Eee, jadi ketika malam itu saya tuh melihat bahwa, wah ini bumi kayaknya besok ada taking profit. Nah itu Hmm. saya udah reminder di grup gitu, bahwa besok hati-hati ya, bumi ini range pergerakannya juga saya kasih gambaran waktu itu, 240 sampai 250 dulu, paling di situ. Kemungkinan belum bisa jebol 250. Hmm. Kemungkinan ya, karena Jumat terus ada banyak hal lah yang saya lihat kayaknya Ya. nggak bisa jebol itu dulu lah. Tapi I'm Hmm. not sure karena harus lihat pergerakan realnya kayak apa kan pagi. Nah, ketika tadi live trade pagi-pagi kan saya juga dampingin ya di grup kan saya Hmm. juga bareng geng Satsu tuh. Nah, saya ngomong nih pagi-pagi jam sesi 1 saya bilang kayaknya hari ini bumi nggak bisa tembus 250. Saya lihat volumenya agak beda dengan yang kemarin gitu. Hmm. Jadi kalau kalian misalnya mengharap nih, wih bisa 250 nggak mau jual ya terserah. Tapi yang Hmm. pasti saya udah kasih reminder nih stop loss naikin di sini ya supaya kalian juga nggak rugi waktu nunggu bukan rugi uang. Ya. Secara uang untung sih, tapi I mean kalau kan orang-orang tuh cenderungnya pengen juga di pucuknya langit gitu. Kalau ada langit, langit atasnya lagi gitu kan. Lah kan kita nggak bisa lah jual di pucuk Hmm. selalu, ya kan. Jadi kita harus Ya. belajar untuk saya ngajarin untuk kontrol our greed. Jadi kita nggak boleh Betul. berharap dua tuh Setuju, gede setuju. banget. Kita harus bisa merasa cukup. Udah TP, kalau udah ada perlemahan kita mulai ambil sebagian ke atau mau dikit tapi dengan stop loss yang dinaikin lah apa pokoknya enggak sampai kita tuh rugi waktu gitu. Mungkin Hmm. rugi duit enggak ya, tapi rugi waktu Ya. gitu. Nah itu sih, jadi saya melihat ada volume yang nggak signifikan. Jadi volume hari ini sesi 1, saya ngomong, hari ini volumenya bukan volume dorong kayak kemarin yang Hmm. dorong sampai jebol-jebol-jebol. Nggak akan arah hari ini. Hari ini tuh jangan expecting itulah gitu. Jadi Hmm. volumenya nggak ada segitunya gitu. Jadi volume ini tuh Ya. bukan volume ngedorong. Kan beda ya kalau kita lihat ini volume bisa dorong barang atau enggak gitu. Jadi Hmm. ini nggak bisa. Sesi 1 saya ngomong lemah sih hari ini bumi nggak ya naik tapi naiknya natural bukan naik Hmm. didorong gini tuh nggak gitu itu Hmm. kelihatan jadi at least enggaknya member tuh jadi tahu nih oh iya pergerakannya gini ya jadi nggak kaget gitu jadi sudah tahu what to do at least gitu ya Hmm. saya juga sempat bagikan di channel di di channelnya IG Satsen juga ada kalau kalian mau baca di Hmm. sini kadang-kadang saya kasih lah sedikit-sedikit gitu tapi kalau mau detail ya kalian better join supaya lebih Ya. terupdate lah gitu itu Oke. sih nih kurang lebih bahas bumi dari tadi sampai sekarang Oke, wah ini banyak ya penjelasannya Jijas ya. Aku jadi juga bingung nih recapnya. nggak apa-apa Jadi nggak apa-apa aku tapi bantu teman-teman recapnya. tapi teman-teman pasti dapat ya. Ini banyak poin-poin penting ya buat kalian semua yang kalian bisa dapat ya dari membahas market bahkan sampai ke psikologi juga ya. Jadi salah satu yang perlu kita ingat tadi yang Cijas bilang adalah ya, kan kita tuh kadang suka ingin mencari menjual di pucuk ya Ci ya. Mm-mm. Itu yang menurut aku perlu teman-teman sadari ya bahwa kita tuh perlu mengikuti trading plan kita juga dan kalau memang sudah merasa Ya ya. cukup harus bisa berani take profit juga ya Mm-mm, teman-teman ya mm-mm, karena mm-mm. biasanya gitu Ci ya pengalamannya Ya orang gitu kan udah cuannya udah lumayan gede gitu ya tapi dia masih berharap lebih taunya langsung turun gitu ya kan dan itu ya. akhirnya menjadi kerugian. Nah jadi inilah ya teman-teman beberapa yang bisa kita ingat bersama ya ini juga buat saya juga ya yang masih bisa belajar bersama lah kita di pasar modal. Oke, Ci, ini kita mungkin mulai lompat-lompat ambilin pertanyaan teman-teman yang nonton Yuk, malam hari ini ya. boleh. Mm-mm. Tapi satu pertanyaan lagi mungkin dari aku. Dari sahamnya Pak Bakri dan Pak PP, kalau dari masing-masing dari Cihelen ada nggak yang menarik atau jadi Mm, jagoannya Cihelen nih? Contohnya mm, dari saham konglomerasinya Pak PP, mm. sahamnya apa nih yang menurut Cihelen masih menarik sama sahamnya Pak Bakri yang masih oke nih untuk minggu depan kira-kira apa Ci? Boleh di-share? Boleh. Mm-mm. Saham saham Pak Bakri dulu kali ya. Kalau saya jagoan jagoan saya sih ya saya rasa sih bumi ini menarik ya. Bentar, Hmm. saya switch dulu lah Aku ya. comment off dulu ya teman-teman ya supaya bisa Oke, kelihatan ya. ini saya bahas yang terhype dulu deh, bumi deh. Ini kan time frame monthly ya. Ya. Jadi saya bahas secara garis besar dulu supaya teman-teman tahu kita tuh lagi di posisi apa. Ini ya teman-teman. Jadi bumi ini ya, dia udah turunnya gila banget ya dari level yang tertinggi dulu zaman dulu banget itu tahun
2008 ya, nih 2008 ini tinggi banget ini 8 ribuan loh, 8.100 sekian ya kalau nggak salah, 8.000 lah ya, Hmm. pokoknya 8.000 ke atas lah ini, 8.000 sampai ke level yang bottom banget di sini ya, kalian bisa Ya. lihat penurunannya sampai kayak gini, jadi ini distribusinya udah gede banget dan ini fase yang sideways besar ya, saya ngomong sideways besar karena memang harganya lagi saya ngomong masih ranging di sini gitu. Jadi belum naik signifikan, dia masih mungkin dibilang fase sideways kayak gini ya di kota hijau ini. Belum naik sampai gimana-gimana banget, tapi buat kita kayak wih gitu kan. Karena apa? Karena udah tertekan udah lama gitu. Jadi dia tertekan under 200 tuh udah lama lah ya. Sempet sih kapan dulu 230-an ya, tapi habis itu koreksi kembali membentuk mangkok kedua nih. Karena gini, Bumi nih sebenarnya masih menarik ya secara Hmm. sektoral, apalagi aksi korporasinya juga lumayan ya, lumayan juga ada beberapa aksi korporasi yang baru yang kalian juga sering baca di medianya Satset IG juga udah bahas banyak dibahas. Ada diversifikasi yang berbagai macam ya, dia mengambil tambang apalah. Nah, itu Hmm. jadi narasi-narasi yang cukup menarik ya ke depannya untuk bumi gitu secara bisnis. Nah, Hmm. kemudian kalau secara teknikal, lebih bahas teknikal aja ya, malam hari ini mungkin teman-teman pengen tahu nih arahnya gimana. Nah, bumi saat ini tuh lagi bentuk fase sideways gitu ya. Ini kita Hmm. ngomong sideways. Kenapa sideways? Karena dia belum berhasil nge-break dari level kemarin yang tertingginya, yang sih belum bertahan di atas itulah. 244 belum sampai sana ya. Dia Hmm. masih ketahan di sini loh. Nah, ini kenapa tadi kena 244? Saya ngomong 250 tuh keras banget temboknya. Karena ini, jadi ini tuh akan diuji dulu, nggak langsung teman-teman ya, nggak langsung. Jadi level ini tuh 244 itu bakal diuji-uji dulu. Kalau memang volume kemarin yang dorong bumi sampai arah-arah itu belum keluar, BlackRock masih di dalam, dimensional masih di dalam, ya kalian cek aja ya perusahaannya. Hmm. Kalau sama mereka belum jualan dan mereka masih mau dorong lagi ke atas, maka bumi ada kans untuk breakout dari tertingginya ini. Nah, kalau dia breakout lagi, maka dia akan melanjut berpotensi melanjutkan kenaikan ke level berikutnya. Nah, level berikutnya di berapa? Ya ini kepala tiga sih kalau saya lihat. Ya, kalau memang benar-benar volume tinggi terus-terusan gitu ya kepala 4 mungkin. Tapi ini kan nggak bisa dikatakan pasti ya karena volumenya harus kita lihat lagi minggu depan kayak apa. Lah kalau mereka jualan ya nggak jadi begini karena ini kan ini adalah view bullish-nya. Tapi kan kita harus perhatikan bahwa saham itu nggak selalu berjalan sesuai keinginannya kita. Hmm. Kita kan maunya begitu ya. Tapi kalau Ya. merekanya jualan ya nggak bisa apa-apa. Jadi ini akan jadi pola yang begini lagi nih. Nih Hmm. kayak gigi gini, ini sideways turun lagi dia gitu. Nah, mudah-mudahan ya nggak begini ya. Mudah-mudahan ya langsung naik ke atas gitu. Hmm. Harapannya gitu. Sorry. Ya pokoknya ini harapannya nggak turun, tapi dia mempertahankan harga dia dan dia nggak keluar. Oh, ya masalahnya kita tahu bahwa Chengdong juga masih jualan terus dan dia belum bersih di situ banyak. Itu belum beres lah Chengdong itu. Jadi itu kan jadi isu juga kalau misalnya tiba-tiba dia jualan ya itu kan nyeret harganya bumi dan yang Hmm. lain sektor baterai juga akan sedikit banyak akan terefek sih, terimbas gitu. Nah itu Ya. yang isu yang perlu kita perhatikan ya satu itu kan we never know kapan dia mau jualan atau enggak kan itu terserah dia. Nah kalau dia merasa mau jualan lagi di area ini dihajar mendadak ya pasti ada koreksi dulu ya gitu. Paling ke Hmm. nggak jauh-jauh banget lah mungkin di sini. Kalau jualannya nggak masif paling ya ke 190 sampai 180 paling ke situ. Kalau memang terjadi jualan banyak tapi Hmm. kalau banyak banget ya bisa lebih turun lagi. So far ya kita berharap nggak turun sampai segitunya lah ya, masih Hmm. terjaga-jaga, masih dijagain sih kalau saya lihat nih masih dijagain. Jadi belum 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 keluar lah mereka gitu. Jadi ini menarik sekali untuk dipantau buat teman-teman kalau misalnya mau lihat ya bumi ada potensi ke kepala tiga dulu lah ya, yang deket-deket ke situ dulu. Kalau dia berhasil nge-break dan bertahan, oh, ini ada term and conditionnya. Kalau bertahan di atas 246 lah ya. Di Hmm. atas 246 dia break bertahan ya itu akan melanjutkan wave-nya naik turun tapi dia akan bertahan di atas ini. Naik turun tapi arahnya ke atas gitu. Gitu sih. Mau ngomong Oke. muluk-muluk nggak enak. Jadi Hmm. karena nanti itu bertahap aja gitu ya. Paling nggak yang deket-deket dulu deh gitu. Kalau misalnya dia berhasil nge-break dari 246 arahnya ke 300 dulu gitu.
bumi. Hmm. Gitu. Itu secara time frame monthly ya. Nah, kita kan lihat nih pergerakannya hari ini, candlenya kayak gini. Jadi ini melemah kemudian naik, melemah ya ini nggak tahu kalau memang Hmm. besok dihajar lagi naik, dia nggak lebih turun lagi dari situ, ya bisa breakout 246. Arahnya 250, 260 dulu sampai bertahap ke 300 gitu. Hmm. Itu mungkin view dari bumi sih. Disclaimer on teman-teman ya, ini Iya. view-nya kan juga harus dianalisa lagi sesuai Iya. pergerakan minggu depan. Nah, terus yang menarik lagi ada Dewa nih. Dewa juga menarik ya. Menurut saya Hmm. tuh dua ini juga jagoan saya sih. Dewa sama Bumi. Ini nggak kalah menariknya. Kalau teman-teman lihat ya, ini view saya panjang Dewa, saya nggak mau kasih lihat di sini yang panjangnya, takut nanti nggak bisa nganalisa terus FOMO. Wow, nanti gimana nih Ci? Kok nggak sesuai nanti nggak enak. Tapi ada Hmm. potensi lumayan upside lumayan gede di Dewa menurut saya, tapi dengan beberapa catatan tentunya. Nah, so far Dewa itu masih bertahan di atas harga ini. Nih ya. Iya. Nah, di atas 400 lah, masih oke lah. Jadi, teman-teman bisa perhatikan area buy on weakness untuk Dewa. Di sini ada lumayan kuat, supportnya 400. Mungkin bisa spare sedikit sampai 390 lah ya kalau dikasih koreksi. Sampai ke situ ya masih menarik sih. Menurut saya selama Dewa di atas 390, I think still oke. Dan kalau misalnya dia bisa naik lagi kayak gini, nah, misal nih, ini andai-andai aja ya. Misalnya dia naik gini, ya bagus, dia bisa ke 492 lagi. Kalau jebol lagi, lari nih, Dewa. Hmm. Kalau jebol dari 492, ini key-nya di sini. Ini key-nya di sini. Makanya saya kan langsung nggak pasang alert nih. Nanti ketika Iya. ini di break pasti bunyi alert saya pasti. Gitu. Nah, ini perjalanannya nggak langsung tegak lurus begini ya teman-teman. Kadang-kadang ya pasti ada wave lagi lah di dalamnya. Mungkin konsol-konsol kayak bisa jadi macam-macam. Misalnya bisa bikin begini dulu Hmm. atau apa baru naik kayak gini juga bisa ya. Jadi ini hanya simulasi sih teman-teman. Ya kita pastinya Hmm. mau lihat dulu minggu depan kayak apa. Iya. Nah terus yang menarik lagi bagi saya adalah sahamnya Pak Pepe nih kan. Hmm. Ya, Saham Pak PP nih, mungkin Pak teman-teman Pepe siapa nih nih. yang ada pegang Pak PP? Tadi ada beberapa nih Oke, pertanyaan-pertanyaan dari saham-saham Pak PP ya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. ini saham Pak Pepe ya, saham Pak Pepe, saham Pak Pepe ini PTRO nih. Ini PTRO ya. PTRO menarik ya secara teknikalnya. Terutama waktu kemarin dulu sempat ARB di 6.100. Wah, itu Hmm. gila. Itu benar-benar. Itu member geng satu, ada yang ngambil tuh 61 itu. Lumayan. Ketika market takut ya. Nah, itu diambil. Nah, ini PTRO tuh lagi ujian 9.225 belum lagi tembus ya. Masih masih berusaha Hmm. keras. Sebenarnya target PTRO masih bisa ke atas lagi. Mungkin dekat-dekat 10.000 lah ya. Ini masih ada upside sekitar Hmm. antara 9.000 sampai 10.000 lah kan, itu udah upset di situ lah. Jadi selama PTRO-nya itu bertahan aja di atas 8.825, rasanya ya dia akan melanjutkan naik lagi ya, bisa ke 10.000 lah minimal harusnya PTRO gitu. Itu PTRO. Nah, yang Hmm. menarik lagi ada yang minta ngomong cuan ya tadi kalau nggak Iya, salah. cuan-cuan ada Setelah cerita deh. ngomong cuan itu menarik juga ya. Sebentar ini loading-loading punya saya. Nah, cuan itu kemarin lagi melemah lumayan ya teman-teman. Jadi ini lumayan menarik untuk minggu depan. Cuan mungkin bisa terjadi. Nah, ini udah muncul garis saya. Ini udah saya tanda ini garisnya. Jadi teman-teman kalau cuan ini melemah bukan berarti jelek juga ya. Ini kita lihat dulu dari time frame gede dulu. Nah, ini cuan ini sebenarnya lagi uptrend, naik sih. Ini secara time frame monthly ya. Saya Hmm. kecilin dulu, jadi monthly. Nah, pergerakan cuan tuh emang lagi naik uptrend lah overall. Iya. Nah, sekarang dia cuma lagi koreksi, koreksi sehat aja. Menurut saya kalau Hmm. selama dia nggak jebol dari sini, nggak jebol dari sini, I think masih oke, cuan masih oke. Jadi dia paling koreksi-koreksi tipis lah, paling kayak ke sini ya, bentuk. Perlu dijaga aja ya CSL-nya Ya, ya. benar-benar masih oke lah cuan ini. Hmm. Jadi justru dikasih area-area diskon, ya kalian bisa manfaatkan ya. Memang Hmm. secara model patternnya kayak, ih jelek banget ya. Tapi ini ada support, teman-teman bisa amati besok minggu depan ya. Ini ada support di sini, yaitu di sekitar 1.800 sampai level 9.950.
itu menarik sih menurut saya ya Hmm. teman-teman ya range inilah antara kotak ini yang saya bikin kotak ini teman-teman bisa perhatikan untuk area buy on weakness-nya cuan ya di sini sih nggak enaknya ada gap sih ya ini belum ditutup gitu tapi bisa jadi ditutup Hmm. 1770 tapi belum tentu lah teman-teman jadi ini kalau misalnya menariknya di sini sih menurut saya nih ini level ini ya ini Hmm. collectionnya di sini kalau cuan jadi ini biasanya kalau sentuh sini dia kan terjadi mantul dulu nih. Hmm. Nah, itu kalian bisa jadikan watchlist lah kalau Ya. cuan jatuh ke support 2000-an ini ya. Hmm. 1900 lah, sorry, 1980 ya, deket-deket situ ya sampai level 1700 1980 itu menarik sih. Range lebar ya cuan ya, Hmm. gitu. Oke. Oke, udah dijawab ya ini ya tadi ya. Ya. Cuan. Oke. Oke, Ci, kita ada 13 menitan ya. Jadi teman-teman kita coba ambilin pertanyaan teman-teman yang ada semua malam hari ini. Oke, kita mungkin keluar dikit dulu dari Samkonglo. Aku mau ambil dari pertanyaannya XYZ Z4Z nih. PGO dan Pegas ada harapan. Nah, ini kayaknya berarti nyangkut nih, Ci. Coba Yang ya. ditanyakan soalnya agak beda, agak lain gitu ya. Iya. Oke teman-teman gini ya, Hmm. in my view aku sering share di grup. Hmm. Kalau tahun ini this year is not a big bang year. Hmm. Ya, saya udah ngomong this year bukan itu. Nah, next year juga bukan big bang year menurut saya. Tapi ada Hmm. sektor lain nih yang menarik. Hmm. Nah, teman-teman, tapi sekali lagi ini bukan pasti, tapi menurut saya ada kans untuk jadi sektor yang bisa jadi sektor yang menjadi primadona lah di tahun depan. Hmm. Menurut saya energi terbarukan itu bisa dipantau ya. Jadi watchlist saya pribadi untuk next year itu sektornya energi terbarukan. Nah, Hmm. di dalam saham-saham energi terbarukan itu kalian pantengin aja apa nih yang tergolong di sektor itu yang Hmm. menurut kalian oke gitu. Nah, Ya. kalau saya sih ngelihatnya energi terbarukan masih ada harapan di tahun depan Hmm. gitu ya dan energi lah pokoknya. Hmm. Nah, ini teman-teman kalau tanya PGO, saya kan kasih view-nya, nggak tahu ini Hmm. nyangkut apa gimana ceritanya, atau memang mau buy on weakness nih. Kalau untuk saat ini nih ya, saat ini teman-teman belum kelihatan bahwa ini tuh menarik banget. Tapi untuk area beli, saya bisa kasih analisa gitu. Tapi untuk view saya untuk PGO saat ini, karena belum ada akumulasi serius di dalam ya, saya Ya. lihat. Jadi belum bisa ngomong banyak tentang PGO yang untuk sekarang area collection atau support saya bisa kasih, tapi untuk kas dorongannya Hmm. tunggu dari info aja. Nah, Hmm. kalau misalnya boleh lihat, sekarang harga PGO tuh di 1180 teman-teman, jadi yang menurut saya area menarik itu di sekitar dekat-dekat 1100 sampai 1000 ya 1000 sampai Hmm. 1100 kalian boleh perhatikan untuk PGO ini nih ya ini jadi Hmm. sorry ini panahnya diabaikan dulu ya itu belum terjadi kalau yang ini belum ditembus Ya. kalau ditembus 1900 atau berapa ini 1890 tembus baru kita ngomong 2400 selama itu nggak Hmm. tembus ya forget it teman-teman ini ya ini jadi ini level collection untuk support dari apa PGO tadi yang ditanya PGO PGO ini ada support di sekitar ntar dulu ini gimana sih susah banget ih hmm, ya sekitar 950 ternyata ya not even 1000 960 ya ini garis ini kalau dikasih ke sini menarik gitu tapi kan belum tentu kita kalau model kayak gini pilihannya adalah menunggu dia bottoming dulu, terus kemudian ada tanda-tanda orang mulai masuk. Nah, kalian boleh spec buy. Memang harganya nggak dapat bottom, tapi lebih tinggi sedikit dari yang Hmm. orang ambil, yaitu lebih Ya. lebih faktorisnya lebih dikit gitu. Nah, kalau mau mulai cicil ya paling di area sini ya, yang menarik di bawah sini. Under 1100 menurut saya. Hmm. Baru boleh di connect kalau mau di PGO. Harapannya begitu, PGO. Nah, kalau Pegas, bentar dulu ya. Pegas itu, ya Pegas. Oke, Hmm. Pegas. Oh, kalau saat ini ya,
Naik sih naik ya, tapi bukan naik yang rally teman-teman modelnya. Jadi ini naik yang perlahan-lahan begitu modelnya, yang kalau model gini. Dan di sini ada tembok juga yang perlu kalian waspadai, resisten lumayan kuat di area 2100. Hmm. Apakah Pegas bisa ke sana? Kalau melihat sekarang sih bisa-bisa aja. Ya, ini sekarang kan levelnya masih 1730 lah. Kalau pertanyaannya kan simple tuh. Ini kan time frame-nya saya bikin monthly, 3 months sih actually supaya bisa lihat dengan enak. Nah, memang dalam perjalanan dia mau ke 2100 itu penuh dengan drama kecil-kecil ini yang bikin orang sering kali nggak sabar. Nah, ini kan nggak enak ya ngelihat kayak gini. Sebentar hijau, besoknya merah, bentar lagi hijau, bentar lagi merah. Jadi bukannya tipe rally gitu loh, teman-teman ya, Hmm. beda, beda. Kalau ini yang tipe rally yang kayak gini, rally paling maksimal seminggu, habis itu udahan, Ya. sponsor lanjut lagi. Tapi ini lanjutnya pun juga ya gitulah, bukan Hmm. high volume tapi bisa naik ke 2100. So kalau ditanya apa ada harapan, ada jawabannya gitu. Hmm. 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 Oke, siap. Thank you banget ya, Ci, untuk Hmm. analisa teknikalnya ya buat saham PGO dan Pegas. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Ini ada pertanyaan dari Lins 176. UNVR Unilever bisa turun sampai berapa ya, Ci? Nah, Thanks. UNVR sama apa? UNVR doang. UNVR aja, Ci. Unilever aja. Mm-mm. Lever. Hmm, oke, sebentar. Ya, sambil Unilever. menunggu Ci Helen, teman-teman di sini aku mau informasikan sekali lagi yang baru join, teman-teman jangan khawatir, nanti Instagram Live ini direkam, jadi kalian bisa nonton dari awal ya, itu di Instagram Sukor, karena akan diupdate setelah Instagram Live ini selesai ya teman-teman ya. Dan mungkin sini juga ada pertanyaan teman-teman yang sebenarnya sudah dijawab tadi sebelumnya, nanti kalian bisa nonton aja dari awal ya. Karena tidak hanya itu, ada juga banyak insight yang tadi udah si Helen share ya. Jadi kalian jangan sampai miss ya. Ini bagus banget insight-insight yang diberikan. Oke. Oke, bentar ya teman-teman ya, sabar sih. Lihat. Oke, Oh, kita. teman-teman, kalau mau daftar akun support buat teman-teman yang pengen Hmm. belajar, itu ada linknya Iform Sukor nggak ya, Ju? Ada nggak link Nah, Iform? ini coba ya aku type ya buat teman-teman ya sambil nunggu nih. Nah, itu kode referralnya jangan lupa diisi Daniel W. Ya. No. Oke. Halo, Ci. Ah, Oke. Ya. oke. Nih ya, Mm-mm. yang nanya tadi Unilever bisa turun sampai berapa? Ini nih, sebentar. Aku hapus dulu. Yang ditanya bisa turun ya, bukan bisa naik. Ini jarang loh pertanyaan bisa turun ke berapa. Biasanya tuh Shorting, orang ini nanya shorting. bisa naik ke berapa nih. Gila mau di short nih kayaknya. Ntar, sabar ya. Oke, siap. Mm-mm. Menurut saya gini ya, untuk Unilever kalau kalian misal nanya kemungkinan turunnya sampai berapa, area 1650 atau 1665 sampai 1670 ini bisa diperhatikan. Menarik sekali kalau benar-benar dikasih diskon di situ ya, tapi belum Mm. tentu nyampe karena in between juga ada level support di sekitar 2100. Jadi turunnya pun kalau dikasih koreksi juga nggak yang tajam Mm. punya. Biasanya bertahap aja, naik, turun kecil-kecil. Kalau memang benar-benar suatu saat dapat nih di 1665 atau 1670 itu kalian boleh perhatikan ya sampai 1700 juga masih oke. Nah, untuk upside-nya sendiri ini meski nggak ditanya, menurut saya sih Unilever suatu saat ya berpotensi bisa ke kepala 4 lagi sih, tapi ini butuh kesabaran ya teman-teman. Jadi Mm. bisa makan waktu
lebih dari ya time frame-nya lebih dari 1 tahun lah. Kalau kita berkaca dari histori ya turun dari sini sampai sini itu 3 tahun anggapannya. Jadi anggap aja naik sampai sini anggap aja 2 sampai 3 tahun gitu time frame-nya. Hmm. Kalau memang nggak ada volume tinggi banget, tapi kalau tiba-tiba volumenya tinggi 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 Unilever punya some kind of story yang menarik ya itu bukan nggak mungkin waktu Nggak tersebut juga menutup nggak cepat menutup gitu. kemungkinan ya. Iya, paling bisa ke 4.000 lagi sih ini menurut saya 4.000 Hmm. sampai 4.700 still possible lah buat Unilever. Tapi nggak mau ngasih harapan palsu nih ya kalau nggak tahu Hmm. nih ada orang yang ngangkut tiba-tiba gitu Oke. itu teman-teman ya. Oke, siap. Thank you banget ya yang udah bertanya. Oke, kita mulai coba masuk lagi. Oh, ini tadi ada yang nanya tentang saham Tobaci. Dia nyangkut katanya nih. Oh Dari iya. Rahmat. Tobat, tobat lagi. Banyak ya yang nyangkut Toba nih, Tobaka gila berapa nyangkut kali nih pucuk. ditanyain Toba Nah, terus nih. Aduh, banyak banget loh yang tanya Toba nih, luar biasa. Yes, sebentar. Iya, teman-teman yang nyangkut Toba. Pertanyaannya apa nih? Masih yang bisa naik lagi apa enggak gitu ya? Apa? iya mungkin lebih ke kira-kira potensi pergerakannya akan seperti Oke, apa dari oke, aku analisa teknikal. jelasin. Mm-mm. Yuk. Jadi Toba sebenarnya support kuatnya ada di sekitar range 685 teman-teman ya. Mm. 685 itu adalah support yang cukup menarik buat Toba sampai ya 700 lah kita buletin ya supaya Mm. nggak ganjil-ganjil gitu. 700 itu menurut saya level yang menarik untuk Toba. Posisi Mm. harga sekarang dia kan masih 850 sebenarnya Mm. ya nggak terlalu jauh-jauh banget dari situ. Mm. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, di sini ini adalah Toba. Jadi Toba Mm. itu kalau kita lihat ini time frame weekly dia lagi turun drastis nih. Tapi menurut Oh. saya lagi gantung banget dia kalau turunnya cuma sampai sini. Lebih enak Mm. kalau sampai sini gitu, lebih mantap Mm. gitu turunnya. Nah, kalau memang pun dia nggak mau turun sampai ke 700 ya udah biarin. Berarti ini akan jadi awal reversal buat Toba naik ke level berikutnya. Mm. Kalau memang dikasih turun, harapannya begini, dari hari 700 baru dia rebound. Reboundnya sampai ke berapa kan itu yang jadi pertanyaan. Nah, Mm. reboundnya teman-teman bisa expect kalau misalnya yang kita ngomong yang possible thing aja ya, sampai 1130 dulu lah. Yang jangka waktunya sekitar ya midterm lah ya, nggak Iya. yang cepet-cepet banget karena inflow di Toba juga belum ada yang bagus. Broksannya juga belum bagus, jadi kenaikan sementara ini saya bisa bilang itu technical rebound, belum ada buyer Mm. serius yang seperti kayak bikin movie rally itu belum. Jadi di Toba Mm. bisa naik nggak bisa, ya paling kita expect kalaupun ada naik ya ya paling balik ke level 1.000 lagi ya, itu 1.000 dulu, habis itu baru 1.100 itu mungkin 1.130 kalau level 1.000-nya dicapai gitu. Oke, sip. Thank you banget, Ci Hmm. Helen. Kita ambil Ya. lagi ya beberapa. Nah, ini kita pilih nih yang bilang-bilang Cici cakep, Cici cantik ya. Bisa aja mereka nih, Ci, supaya dipilih Ih, ya. ada maunya nih. NRCA nih, Ci, Nusaraya Cipta. Gimana nih? Wih, gila. Ini NRCA nih. Tahu nggak sih, NRCA ini punya sejarah sama saya. Wih, Jadi, sejarah apa ya nih, Ci? sejarah masa masa lalu. Jadi gini, saya dulu kan bukan dulu, emang masih. Jadi saya dulu dulu sebelum ya dulu pernah awal-awal bikin bisnis konstruksi itu pernah dapat satu project gitu. Saya lagi kerjain project Nestle, pabrik Nestle lah ya gitu. Nah, satu kontraktor yang saya ajak kerja sama itu ini Nusara Hmm. Cipta ini. Itu adalah apa namanya kontraktor pertama yang saya ajak joint venture sama company Hmm. saya. Saya ngerjain itu bareng pertama kali nyoba kerja bareng kayak gitu. Terus abis itu udah enggak, cuma sekali itu doang. Jadi itu punya sejarah. Makanya saya ingat banget, kenal banget sama orang-orangnya dan oke, NRC. Ini yang mau ditanyakan apa? Kok sampai Hmm. ngelantur? Sorry, serba suasana. Sorry, jadi curhat. Apa nih? Mau ditanyakan nyangkut Secara apa? teknikal kali, Ci ya. Apakah menarik atau mungkin lagi sideways kah? Atau Ya, mungkin ya, satu ya. saham yang Oke, mungkin secara teknikal dihindari dulu? oke. Bagaimana mungkin Ya, ya, ya. advice-nya? Ya. Ini pertanyaan yang rare sih. Saya kayaknya dalam 2-3 tahun ini nggak pernah ada yang nanya saya saham ini loh. Beneran, Betul, betul. Aku nggak juga. pernah. Makanya saya heran. Loh, kok ada pertanyaan tentang saham ini? Gitu. Oke, saya langsung bahas ini. Hmm.
Ya, kita tahu bahwa Nusaraya Cipta itu sideways panjang di sini, panjang Ya. banget. Nah, dia baru ada spike itu ketika baru tahun ini sih ya, baru tahun Hmm. ini, terus tiba-tiba ada lonjakan signifikan, kemudian dia ada koreksi dulu ke sini, 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 sini. Nah, untuk sekarang, Nusaraya Cipta saya bilang belum bisa dibilang jelek, Hmm. kalau dia nggak breakdown dari level, selama terjaga di atas level 635 ini, atau gampangnya 600, di atas 600 dia masih oke. Ini ya, Hmm. 600. Kalau sampai ini nggak jebol, berarti oke. Tapi kita ngelihat volumenya udah kayak gini ya. Udahlah kalian kalau misalnya, saya nggak tahu punya di harga berapa, tapi ini tuh jadi resisten kuat nih. Jadi sementara Hmm. ini saya bisa ngomong bahwa Nusa Rai Cipta akan ranging di sini dulu. Nah, entah gimana, pokoknya dia di sini-sini dulu aja. Nanti Hmm. kalau udah cukup waktunya, dia akan jebol ke atas ke sini gitu. Ya. Udah mencapai level 1000 ke atas lah ya. Kalau sekarang kan masih di angka 900-an ya. Nah, kalau misalnya dia katakanlah ini candlenya kan juga Hmm. kayak gitu. Jadi Ya. bentar, aku buka yang daily. Nah, candlenya candle buangan gini kan. Hmm. Apalagi ada sedikit gap di sini yang mungkin bisa ditutup nih di 850 nih masih menganga gapnya. Belum Hmm. enak lah. Jadi ini kemarin breakout tapi kempes lagi dan tutupnya merah. Nah, ini kita perlu lihat lagi besok apakah dia Hmm. akan bikin bikin high langsung atau malah koreksi-koreksi lagi ke sini kayak gini Hmm. gini 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 dulu gitu tutup gap baru lanjut Ya. ke atas ya bisa aja tapi ya selama di atas 600 I think possibility dia ke 1200 ujian itu kemarin dulu bisa diulang lagi sih dan Hmm. bisa kemungkinan kalau volumenya terus menunjang ada yang beli lagi ada yang dorong ya bisa jebol ke atas lagi ke level berikutnya jadi bisa Hmm. nembus dari high-nya dulu itu yang 1245 bisa ditembus itu, bisa naik Ya. Ya. lagi. Ya, itu. Tapi mesti lihat. Oke. Sip, thank you banget Ci ya. Jadi ini saham yang ternyata tidak hanya Ci Helen bisa analisa dari pergerakannya, tapi ternyata ada pertemuan juga ya Ci ya dulu ya di masa Oh lalu. iya. Jadi Iya. oke, nah ini teman-teman kita actually udah overtime ya 3 menit, tapi aku Hmm. mau kasih 2 menit terakhir ini untuk Ci Helen mungkin kira-kira Ci ada nggak nih saham rekomendasi yang bisa kita perhatikan minggu depan atau mungkin bisa sampai di akhir tahun inilah kira-kira atau jadi watchlist juga boleh dibilang bahasanya buat teman-teman yang nonton malam Hmm. hari ini Ci. Oke, teman-teman. Em, gini. Kalau di support itu sendiri itu kan punya platform bagus ya di dalam tuh ada kayak Spot Connect ya Ya. teman-teman bisa itu kayak kalau kalian tahu Stockbit nah stream nah itu di situ juga banyak insight-insight dari teman-teman di sini yang juga jago-jago yang punya sharing-sharing analisa kalian juga bisa Hmm. bacalah di situ banyak sekali rekomendasi jadi kalian jangan Hmm. lupa buka akun Sukor di Hmm. situ fiturnya lengkap banget ada AI-nya juga kalian bahkan bisa nanya support resisten gitu kan terus banyak juga screener yang ada di situ Ya. yang saya suka. Saya sering pakai juga screener yang dibikin oleh Supor. Itu salah satunya banyak ya. Ada yang Hmm. sharpen by volume lah apa. Dan itu benar-benar works teman-teman bisa cobalah ya untuk coba pakai. Nah itu tipsnya. Nah kalau misalnya saham-saham apa yang masih menarik untuk disatset ini coba ya. Saya lagi buka loading dulu. Inet itu jadi jajan sorenya kita tadi sore di grup gitu. Hmm. Tapi kalau yang namanya jajan sore kita nggak nguber for lunch ya. Jadi kita ngomong jajan tuh benar-benar literally jajan. Jadi benar-benar kita ngambil spreadnya tuh tipis banget. Tapi kalau misalnya katakanlah spread tipis yang kita ambil kita itu lihat volumenya masih bagus di hari Senin bisa lanjut ya itu boleh Hmm. dikit sambil dijaga pakai trailing stop atau stop lossnya naik. Nah teman-teman kalau bisa lihat, ini jangka pendek aja lah ya. Inet Ya. itu volume juga lumayan oke ya. Tadi pagi udah saya lihat-liatin ini kalau break 488 menarik nih. Itu Hmm. sempat bunyi juga Inet di alert saya udah bunyi tadi pagi. Nah ini alert Inet saya udah bunyi ketika breakout. Nah itu teman-teman di situ juga udah pada masuk juga Inet. Inet menurut saya masih punya upside ya. Nah
Contoh, kalau kita jajan sore kan belinya 5.10. Nah, level stop loss-nya dijaga sendiri ya kalau teman-teman punya risk profile tuh kayak apa. Kalau lebar stop loss-nya ya di 480-an, 484 ini. Kalau nggak Hmm. jebol ya udah, tapi kadang-kadang kan diturunin naik lagi gitu dia. Hmm. Nah, punya upside sampai berapa? Kalau kita paling cuma nguber sampai 5.20 sampai 5.35 dulu lah ya untuk pagi-pagi itu. Jadi Hmm. mungkin itu bisa dilihat untuk saat hari Senin gitu. Kalau misalnya Ya. teman-teman mau. Nah, kalau potensial upside-nya lebih tinggi dari itu bisa nggak terjadi? Ya bisa-bisa aja karena kan kita Hmm. tahu bahwa Inet ini time frame sorry ini time frame gede bahwa Inet ini sudah membentuk new ATH. Jadi apakah Inet berpotensi bikin new ATH lagi? Saya rasa masih berpotensi dan di sektor ini tuh masih menarik ya. Hmm. Nah, jadi Inet masih boleh diperhatikan lah selama volumenya masih terjaga, buangannya juga low volume. Nah, itu kalian boleh masuk waktu koreksi gitu. Tapi Oke. ini harus dijaga teman-teman ya. Jadi harus ada yang bantu inilah mentoring atau apa. Atau kalau kalian udah bisa sendiri sih would be better. Gak usah tanya-tanya orang, kalian udah bisa analisa sendiri ya itu bagus. Nah, Inet bagus menurut saya volumenya. Kemudian Bumi juga masih oke. Untuk bumi sendiri selama nggak ada guyuran masif, mungkin besok akan ranging. Saya perhatikan area 200 sampai 210-an ya. Ya mungkin 200 sampai 220 lah. Mungkin range pergerakannya kita akan perhatikan itu dulu di hari Hmm. Senin ya. Jadi kalau teman-teman mau trading cepat atau apa ya perhatikan Hmm. range-range itu. Menurut saya sih menarik ya kalau kita bisa Ya. Ya. menentukan entry yang pas gitu. Nah, bumi masih menurut saya masih ada potensi untuk ke atas lagi selama jualannya dari luar sana nggak masif Hmm. gitu. Masih ada upside gitu. Bisa tadi seperti saya ngomong dia kan bisa mengunci 244 kalau jebol lanjut 250 bertahap ke arah 300. Kalau memang strong volume-nya masih dijaga. Kalau nggak dijaga jualan beda lagi nanti skenario-nya gitu. Oke, jadi ada Inet dan juga Bumi, tapi tadi Ci Helen mention untuk tetap kalian menjaga garis-garisnya ya, dimana Hmm. maksudnya adalah stop loss ya, supaya jangan sampai salah kaprah lah ya. Jadi sesuaikan aja dengan trading plan kalian teman-teman dan juga tentunya dengan risk profile masing-masing ya, karena mungkin style kita juga berbeda-beda ya Iya, teman-teman ya. beda betul. Oke, siap. Thank you banget ya Cia untuk sesi kita malam hari ini. Oh, boleh Cia, 2 menit lah terakhir. Malaysia gimana nih Ci? Apa nih yang Oh, mau diceritakan sedikit iya dong? Dua lupa. menit, 2 menit nih. Kita kasih Terus lah, gua nggak iya apa-apa iya lah. aja. Oke teman-teman, buat kalian, saya tuh nggak pernah ngadain kelas offline. So this is my very first time ngadain event offline bersama Sukor Sekuritas tentunya. Teman-teman kalau misalkan berkenan join, bisa join nanti kita rame-rame ke sana. Kita nggak cuma bahas satu apa namanya satu technical, juga ada pembicara lainnya yang turut serta nanti akan mengisi di acara Hmm, kali ini nih. Dan ya. pembicaranya juga pembicara yang kita pilih jago-jago teman-teman. Jadi bisa saya sebutkan nggak apa-apa ya. Pembicaranya saya ada Pak Indra Rangkuti, itu ada dia tuh seorang board of directornya technical analyst internasional ya teman-teman. Hmm, Jadi dia jago banget juga. Nah kemudian bisa memberikan mungkin insight yang sedikit berbeda dari saya. Nah kemudian sebagai background dia juga trader multi aset gitu. Jadi dia bukan hanya di sektor saham, dia juga menguasai aset-aset yang lain gitu. hmm, Nah, kemudian kita juga ada pembicara yang lain yaitu Andika Diskartes yang akan memberikan insight-insight dalam bentuk lain nih ya, bukan secara teknikal gitu. Nah, kalau Kakanda ini Andika Diskartes ini kerap dipanggil Kakanda, dia punya apa namanya? Punya database value. Jadi itu akan ya, memberikan insight emiten dari yang segi yang view yang lain gitu, dari ya. mengupas ke bisnisnya dan lain-lain bisa melengkapi kita kalau dalam membeli sebuah saham, conviction-nya seperti apa. Kalau kita pengen tahu lebih detail nih, digging deeper, Hmm, karena kita misalnya kepengen ini masih layak nggak nih hold jangka panjang, itu akan menambah conviction kita. Kan nggak ya. semuanya sarsut nih ya, gitu. Nah, teman-teman, Hmm, ada yang lain lagi juga ada. Kita juga mengundang asosiasi teknikal dari Bursa Malaysia juga akan turut bergabung bersama dengan kita. Jadi dia juga jago juga, dia asosiasi internasional dari Malaysia juga ya, yang hmm, analis teknikal dari sana. Dia
dan tergabung dalam asosiasi tersebut dan itu akan diundang Ibu Suha itu. Nanti kalian bisa lihat posternya dan dia juga akan undang beberapa timnya dia juga yang mungkin akan sedikit banyak memberikan sharing-sharing lah ringan-ringan gitu. Bagaimana sih saham itu di luar negeri kayak apa dan kita Ya. bertukar informasi lah gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau join, very welcome. Kalian boleh datangnya terserah kapan, pulangnya terserah kapan, tapi eventnya tanggal 23 November di hari pertama itu akan ada kelas. Jadi saya adakan kelas dari jam 9 pagi mungkin sampai sekitar jam setengah 3 sore Hmm. ya. Lunch would be provided gitu. Dan di situ akan ada beberapa pembicara, bukan cuma saya gitu. Ya. Dan ini benar-benar pertama kali saya memberikan kelas secara offline. Habis itu nggak ada lagi kayaknya. Belum tahu lagi nggak Belum pikir. tahu Ci, nanti Belum kita tahu, lihat. belum Tapi kan tahu. sepertinya menarik ya Ci ya. Jadi banyak Ya. banyak lah ya istilahnya yang teman-teman bisa dapatkan dari berbagai sudut pandang yang berbeda Mm-mm. ya. Dan Dan itu nggak jadi direkam, nggak direkam, jadi nggak ada nggak rekamannya, direkam. Oke. nggak ada syaratnya. Iya. Jadi teman-teman nanti boleh langsung aja DM Satset Cuan ya Instagramnya kalau mau tanya-tanya. Dan buat kalian yang baru join dan mungkin tadi telat, jangan khawatir Instagram Live ini direkam. Oke, thank you banget ya Cia untuk waktunya malam hari ini. Sekali lagi teman-teman semuanya, terima Thank kasih you. banyak udah join. Happy weekend, sampai ketemu lagi di waktu berikutnya. Thank you ya Cia Helen. Thank you, Jo. Thank you, teman-teman semua. Selamat malam.